Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat sebuah studi kasus. Sebagai contoh, pada pertemuan ini kita akan membuat studi kasus tentang pengalaman nyata dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, studi kasus ini katanya cukup 500 atau 500 kata. Nah, sebenarnya dalam pembuatan studi kasus tentunya yang kita angkat supaya mudah kita susun yaitu permasalahan pembelajaran yang kita hadapi sendiri di dalam kelas. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama kita akan menuliskan permasalahan apa yang pernah kita hadapi. Nah, kita jawab yang ini. Permasalahan apa yang pernah saya hadapi? Nah, contoh yang saya buat seperti ini. Permasalahan yang sering saya temukan dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar, yaitu saya kurang puas dengan pembelajaran yang saya lakukan karena tidak semua peserta didik memahami materi yang saya sampaikan. Hanya sebagian peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan aktif dan memahami apa yang saya sampaikan, sehingga mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi hanya sebagian yang aktif, dan yang aktif ini tentunya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagian peserta didik terlihat sulit memahami dan tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga tentu mereka juga kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang perlu kita tuliskan yaitu upaya untuk menyelesaikannya. Jadi yang tadi nomor 1 masalahnya apa, kemudian yang kedua upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, saya mulai mencari di internet tentang bagaimana melakukan pembelajaran pada kelas yang terdiri dari peserta didik yang latar belakang kemampuan kognitifnya berbeda. Akhirnya saya menemukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya juga mempelajari pembelajaran berdiferensiasi di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, saya mempelajari bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi dan mencari contoh modul ajar yang berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya pertama-tama melakukan diagnosis awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, jadi setelah melakukan tes diagnostik, saya menyusun modul ajar berdasarkan hasil dari tes diagnostik tersebut. Dalam pembelajaran, saya melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik yang memiliki profil dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Kemudian dalam diferensiasi konten dan proses, saya mengemas materi dan menyampaikan materi tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti ada yang dalam bentuk teks presentasi, ada yang dalam bentuk audio visual. Kemudian dalam diferensiasi produk, peserta didik dibebaskan untuk memilih dalam bentuk apa tugas yang akan mereka buat. Bisa dalam bentuk rekaman voice note, video, atau lainnya. Dalam pembelajaran ini, saya juga membuat materinya semenarik mungkin dengan bantuan Canva dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Selain itu, saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan mindfulness. Teknik mindfulness ini di sini saya menggunakan teknik stop sebelum pembelajaran dimulai, dan juga melakukan ice breaking yang bisa menghilangkan kejenuhan peserta didik saat belajar sehingga mereka bisa fokus kembali dalam belajarnya. Kemudian hasil dari upaya saya. Nah, ini adalah hasil dari upaya yang saya lakukan tadi. Hasil dari pembelajaran yang telah saya lakukan memuaskan. Saya melihat perubahan yang signifikan pada peserta didik. Semua peserta didik terlihat lebih semangat mengikuti pembelajaran
dan aktif dalam kelompok ataupun secara individu. Mereka terlihat senang mengikuti kegiatan mindfulness dan ice breaking dan menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Mereka juga memahami materi dengan baik karena pembelajaran dikemas sesuai dengan profil belajar dan kesiapan belajar mereka, sehingga pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Hal ini terlihat jelas ketika mereka mampu mengerjakan LKPD dengan baik sesuai minat dan kemampuan mereka masing-masing. Peserta didik ada yang membuat rekaman voice note, ada yang membuat video, dan ada yang langsung perform langsung di depan kelas. Nah, jadi ini mereka produknya itu dibebaskan. Kemudian mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan, yaitu melakukan perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu pengalaman berharga. Nah, dari pengalaman menyelesaikan masalah pembelajaran ini, saya bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya seorang guru merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah solusi yang tepat dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas yang terdiri dari peserta didik dengan kemampuan kognitif yang berbeda-beda, profil belajar, dan juga kesiapan belajar yang berbeda-beda. Nah, jadi inilah contoh dari studi kasus yang saya buat. Ini berdasarkan kasus-kasus atau permasalahan pembelajaran yang sering saya hadapi di dalam kelas. Nah, sebenarnya intinya seperti itu. Dalam pembuatan studi kasus akan terasa mudah jika kita mengangkat permasalahan yang pernah kita hadapi di dalam kelas. Jadi permasalahan yang kita hadapi sendiri dan apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan hasilnya seperti apa. Baik demikian, semoga video tentang contoh studi kasus ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.